Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara bukanlah hal yang sulit, tapi sangat sulit saudara. Bukanlah hal yang sulit, tapi sangat sulit. Tentu saya sebagai pendeta yang menggembalakan jemaat, saudara tahu betapa sukar dan sulitnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam penyembahan tadi Allah mengingatkan mengenai Musa yang bisa bertemu muka dengan muka dengan Bapa Yahweh di atas Gunung Sinai. Itu bukan harga yang murah saudara, mahal sekali. Bukan mahal, sangat mahal. Sebab dia harus mengorbankan waktu untuk bertemu Tuhan di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum saudara. Begitu kata Alkitab. Yosua pun juga saudara pasti mengalami pengalaman yang nyata walaupun tidak bersama-sama dengan Musa di atas puncak. Karena Yosua menunggu di kaki gunung Sinai tersebut. Jadi ada pertaruhan saudara. Ada harga kalau seseorang ingin berjumpa dengan Tuhan. Anda bisa membayangkan 40 hari 40 malam. Kalau kita hitung dengan hitung jam itu, saudara cukup banyak saudara. Satu hari 24 jam kali 40 hari, wah berapa ratus jam itu saudara. Hanya untuk menjumpai Allah. Pantas wajahnya saudaraku ketika turun dari Gunung Sinai bercahaya, memancarkan kemuliaan Bapa Elohim Yahweh. Sampai orang Israel sendiri pun tidak sanggup melihat wajah Musa. Sehingga Musa harus berselubungkan kain. Hal ini saudara memberikan sebuah pesan kepada kita. Makin seseorang memberi waktu berjumpa dengan Allah, dia pasti memiliki karakter yang berbeda. Tidak mungkin tidak memiliki cahaya kemuliaan. Tidak mungkin saudara. Dimanapun dia hadir pasti akan memiliki dampak yang luar biasa. Tergantung saudara masing-masing, saudara mau berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Nah bayangkan kalau saudara tidak pernah memberi waktu dengan Tuhan. 1 jam saja saudara ngantuk. Saudara tidak sanggup. Bagaimana saudara bisa menemukan Tuhan? Tidak akan mungkin. Maka tidak banyak orang yang mengalami perubahan hidup. Kalau hanya belajar teologi ya saudara, itu tidaklah sulit. Beda saudara mau menjumpai Allah dengan secara pribadi di ruangan khusus dengan saudara mau menjumpai Allah di buku-buku teologi. Beda sekali saudara. Itu hanya memindahkan ilmu dari buku-buku tersebut di otak kita. Tapi dia tidak pernah mengalami impartasi spirit dari Allah Bapa. Penting sekali saudaraku, saudara harus menjumpai Tuhan dan menemukan Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus memiliki kenekatan. Saya kasih tahu rahasianya saudara, jangan mencintai dunia. Jangan mencintai dunia. Apalagi mengasihinya. Allah itu cemburu saudara. Dia cemburu, dia tidak bisa diduakan.
Maka Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Tuhan. Kamu harus memilih satu. Kalau Tuhan, Tuhan. Sama seperti pemazmur yang saya kemukakan di doa pagi kemarin. Siapa gerangan ada padaku. Di sorga, selain Engkau tidak ada yang kuingin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau seseorang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, dia tidak mungkin menemukan Tuhan. Orang harus habis-habisan, saudara. Hati kita ini tidak boleh dibelah dua. Tidak boleh dibagi. Hati kita ini hanya satu Tuhan. Oleh sebab itu jendela jiwa kita tidak boleh diisi oleh apapun. Kalau saudara menggunakan gadget, jangan mengisi sesuatu yang tidak berguna, saudara. Saya begitu dulu. Memang saya tidak menonton konten-konten porno. Tapi kalau ada konten-konten yang tidak berguna seperti hanya menghibur kita sambil ketawa-ketawa, itu rusak. Saya merasakan itu, saudara. Betapa sukar untuk melepaskan keinginan mata. Karena sudah punya cita rasa dari sejak kita lahir. Karena melihat lingkungan sekitar kita, saudara, dan kita tanpa sadar kita terwarnai dengan cara hidup anak-anak dunia. Maka tidak banyak orang berubah. Dan orang pun yang melihat kita tidak bisa memahami. Ada apa orang ini segila ini mencari Tuhan. Setiap pagi harus jam 3 sudah bangun, duduk di kaki Tuhan. Serius. Nah, anak-anak saya juga di sini di pastori ini, di gereja ini pun juga masih ketiduran. Bangun 4:30, saya sudah di kaki Tuhan. Jam 3, jam 2, 4, 5, saya sudah di kaki Tuhan. Jadi bukan tidak ada bukti, saudara. Mau saya menyampaikan ini kepada saudara sekalian. Temukan Tuhan, saudara. Watakmu dan karaktermu pasti berubah. Tidak cukup hanya membaca Alkitab. Tidak cukup hanya membaca literatur-literatur. Tidak cukup. Maka coba lihat, saudaraku. Entah dia pemain musik, entah dia worship leader, entah singers. Entah dia ketua diaken, entah dia majelis, entah dia gembala. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak banyak mengubah orang. Nah, hidupnya sendiri tidak berubah, bagaimana bisa mengubah orang? Kecuali orang itu picik mau menjatuhkan. Tapi kalau orang itu benar-benar tulus, dia pasti akan mengatakan orang ini benar. Tentu saya tidak mengatakan saya sudah benar, saudara. Karena saya lagi terus berjuang. Mengatakan ini tidak sembarangan. Penyembahan tadi saya mengatakan, Tuhan, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi-Mu. Terpisahlah aku dari hadapan. Itu perkataan jangan main-main loh, saudara. Nah, kalau kita masih mengingini kebahagiaan dari dunia, gila hormat, gila pujian, jabatan, bangga kalau punya barang-barang entah mobil, rumah, perhiasan, kamu tidak layak melayani Dia. Apalagi masih mau dihargai, mau dihormati, kamu tidak layak melayani Tuhan. Serius, saudara. Saya sudah jauh berjalan, tidak mungkin saya menoleh ke belakang. Akan terus berjalan terus. Dan pasti Tuhan akan menyediakan orang-orang yang benar-benar mau mati bagi Tuhan. Seorang prajurit tidak memusingkan soal-soal penghidupan supaya dia layak di hadapan komandannya. Itu tentara Roma pada zaman itu. Kalau dia sudah ada di medan perang, dia tidak boleh berani pulang sebelum mengalami kemenangan. Dia rela meninggalkan keluarganya. Serius. Entah dia pemuda, entah dia orang tua, dia hanya pamit. Dan keluarga tidak pernah mengharapkan suaminya, anaknya yang terjun ke medan perang akan kembali.
itu baru bilang seorang prajurit. Kalau saudara masih hitung waktu, hitung duit, tenaga, kau tidak layak melayani Tuhan. Dan saudara, suatu hari nanti engkau buktikan di kekekalan. Anda bisa ditolak oleh Allah. Saudara, serius. Dompet saya sampai kosong. Tapi kan saya tidak pernah ngumbar orang. Serius. Saya mengalami hal-hal ini. Demi keselamatan jiwa-jiwa, apapun kita berani pertaruhkan. Bagaimana kita bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, jika kita tidak memiliki kapasitas? Roti apa yang kita bagikan? Anggur apa yang kita akan bagikan? Kalau saya tidak punya kapasitas, apa yang bisa bagikan? Iman saja kecil, rohani saja rendah, karakter saja rendah. Kita mau jadi anggur yang tercurah bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi roti yang terpecah? Omong kosong itu, saudara. Sudahkah kita memiliki kapasitas yang layak menyebut diri, jadikan aku roti yang terpecah dan anggur yang tercurah? Apa yang mau dinikmati orang? Mulut saja kasar, tidak mau direndahkan. Wah, saudara, ngeri. Khotbah ini juga menyerang diri saya sendiri, saudara. Dan saya berharap, ayo mari kita berubah secara bersama-sama, saudara. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di hari ini. Ya, saudara, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.